Sebelumnya nanti kalau misalnya suara aku nggak kedengaran, bilang ya. Soalnya di sini jaringannya lagi kurang bagus. Aku harap di sini semua on cam ya guys. Kalau misalnya ada yang nggak on cam tuh Ki. Jadi ngapain capek-capek masuk kalau toh pun nggak didengarkan. Oke. Jadi untuk hari ini kita bakalan bahas tentang modul 2 yaitu modul preparasi media. Mungkin bisa di next kan Kak Agnes? Oke. Jadi topik kita itu yang pertama itu ada tujuan praktikum, baru kemudian kita bakalan bahas tentang pengertian dan syarat media, kemudian ada faktor yang mempengaruhi preparasi media, kemudian kita akan bahas natrium agar dan potatodistros agar yang bakalan kita buat nanti pada saat praktikum sebagai media pertumbuhan bakteri dan jamurnya. Kemudian kita bakal bahas tentang prosedur praktikum versi laboratorium itu gimana, dan yang terakhir prosedur praktikum versi online itu gimana. Oke. Okay? Jadi yang pertama itu untuk tujuan praktikum, ya pastinya kita bisa tahu lah ya kan, kita bisa baca di modul bahwa tujuan praktikum kita untuk preparasi media ini kita tujuannya untuk mengetahui fungsi media itu apa. Nah, jadi media itu fungsi utamanya itu adalah sebagai substrat atau tempat pertumbuhan dari bakteri, karena media inilah yang nantinya bakalan berisi nutrisi-nutrisi dari bakteri tersendiri, dan media inilah yang menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang bakalan mendukung pertumbuhan bakteri ini. Nah, kemudian yang kedua itu untuk mengetahui pembagian media. Nah, untuk pembagian media sendiri ini kurasa udah cukup jelas dijabarkan di modul, silahkan baca sendiri. Kemudian untuk yang ketiga untuk mengetahui kriteria penggunaan media. Kemudian yang keempat untuk mengetahui prinsip dasar dari preparasi media. Dan yang kelima itu adalah untuk mengetahui perbedaan agar komersil dan agar teknis. Oke, mungkin boleh di next. Oke, jadi yang seperti aku bilang tadi, media itu adalah substrat atau tempat pertumbuhan mikroorganisme yang memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme yang akan tumbuh dengan jumlah yang sesuai. Nah, jadi mikroorganisme ini kan termasuk makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup itu membutuhkan makanan atau bisa kita bilang nutrisi lah di sini ya bahasanya untuk supaya mereka hidup gitu. Nah, jadi media inilah nanti yang bakalan sediakan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh si mikroba. Terus next. Nah, jadi untuk syarat media pertumbuhan mikroba itu adalah mengandung nutrisi yang tepat untuk bakteri spesifik yang akan dibiarkan. Maksudnya di sini adalah kayak misalnya nih, kan kita mau menumbuhkan bakteri E. coli nih, contohnya. Nah, bakteri E. coli ini dia sifat-sifat khususnya itu apa gitu? Nutrisi-nutrisi apa gitu yang harus dibutuhkan di pertumbuhan bakteri E. coli ini? Disinilah maksud dari mengandung nutrisi yang tepat untuk si bakteri agar bisa dibiarkan. Kemudian untuk kelembapan yang cukup, pH yang sesuai, kemudian kadar oksigennya juga cukup. Nah, sama kayak bakteri E. coli tadi. Nah, setahu aku, bakteri E. coli itu dia harus berada di pH yang di bawah 7 sampai 7 gitu. Berada di suasana asam sampai suasana netral. Itulah yang ideal gitu bagi si bakteri E. coli itu untuk tumbuh. Nah, kelembapannya gitu juga. Nah, di sini bakteri E. coli ini dia nggak bisa terlalu kering dan nggak bisa terlalu lembab gitu, nggak bisa terlalu basah. Nah, kemudian untuk media pembenihan itu harus steril dan tidak mengandung mikroorganisme lain. Nah, jadi ya pastinya kita sebelum melakukan preparasi media, kan ada beberapa wadah tuh yang bakalan kita gunakan. Nah, pastinya kita harus sterilkan dulu dengan sterilisasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, itu bisa pakai autoclave atau pakai dandang. Kemudian tujuannya itu adalah supaya nantinya kalau misalnya setelah disiapkan nih medianya, udah kita buat nih agar-agarnya nih contohnya.
Nah, jadi nggak bakalan ada bakteri lain gitu yang menempel pada agar tersebut. Karena ada beberapa mikroba yang sebenarnya itu dia juga mengganggu pertumbuhan mikroba lainnya gitu atau parasit gitu bagi mikroba lainnya. Nah, kemudian yang terakhir media diinkubasi pada suhu tertentu. Jadi ada beberapa bakteri yang tentunya bisa hidup di masing-masing suhu gitu. Nggak semua bakteri bisa hidup di suhu yang dingin, nggak semua bakteri bisa hidup di suhu yang panas. Kira-kira seperti itulah. Mungkin untuk selanjutnya bakalan dibahas sama Kak Sonia. Oke Kak, sebelumnya suaraku jelas Kak? Halo Kak, atau adik-adik yang lain? Bisa terdengar. Oke, Kakak lanjut ya. Jadi yang sekarang itu yang akan topik yang dibahas itu tentang preparasi media ini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi preparasi media. Nah, kenapa kita harus tahu mengenai faktor-faktor ini kan, Dek? Nah, seperti yang kita tahu tadi kan preparasi media ini pun adanya itu digunakan itu untuk sebagai tempat dari perkembangbiakan dari si mikroorganisme kita kan. Nah, jadi kita harus benar-benar melihat gitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi preparasi media kita jadi supaya media kita nantinya itu ya bisa digunakan untuk menanam si mikroba kita gitu. Jadi ini topik yang penting lah kalian bahas juga, yang perlu kalian tahu juga, karena juga nanti akan berhubungan dengan praktikum kalian. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan gitu. Ada bahan baku air, penimbangan media pertumbuhan, konsentrasi agar dan proses pelarutan agar, ketebalan agar dan luas cawan yang digunakan, penuangan dan penyimpanan media. Nah, jadi mungkin kakak akan jelaskan per poin-poinnya lah ya untuk bisa saling paham lah gitu tentang faktor-faktornya. Jadi harapannya pun dari adik-adik pun boleh fokus ya dan yang kayak tadi kata Kak Dinda ya ini kan gunanya pengarahan ya supaya kalian tahu gitu kan tentang modul kita ini dan nanti pun pas praktikum mudah kalian melakukannya gitu. Jadi nggak bingung-bingung lagi gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada bahan baku air. Nah, bahan baku air itu kan kenapa kita harus tahu bahan baku air yang kita gunakan gitu. Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir bisa lah seharusnya kita gunakan air apa aja Kak gitu. Tapi kan air ini berhubungan sama komposisi kan, Dik. Nah, komposisi tadi itu kan kalau di dalam media kita itu kan ada namanya komposisi kan. Jadi kita nggak bisa terlepas dari yang namanya komposisi. Nah, komposisi ini ya salah satu hubungan itu ya adalah ada air di dalamnya gitu. Nah, air yang kita gunakan ini pun harus air yang benar-benar steril ya. Jadi bukan air yang kalian pikir steril, tapi yang benar-benar steril gitu. Karena itu yang nanti berhubungan sama media kita gitu kan. Bisa atau enggak dia bertumbuh kayak gitu. Bisa atau enggak dia membentuk ataupun menjadi sebuah media lah kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya penimbangan media pertumbuhan. Nah, kalau kita pikir-pikir kenapa harus ditimbang gitu. Nah, tadi juga kakak udah jelaskan kan komposisi. Komposisi itu kan berarti kan harus seimbang kan. Jadi kayak kalian masukkan apa ya harus seimbang supaya dia itu enggak berlebihan gitu atau ada yang menggumpal gitu ya. Komposisi ini perlu diperhatikan. Makanya nanti di praktikum ini kalian akan banyak menimbang dari bahan-bahan yang digunakan dan itu pun harus akurat ya. Jadi supaya memastikan dari media kita itu benar-benar bisa digunakan gitu dan nggak gagal lah gitu istilahnya. Dan di sini juga ada yang ketiga itu konsentrasi agar dan pelarutan agar. Nah, konsentrasi agar ini berkaitan juga kayak tadi kakak bilang di awal kan. Itu konsentrasi agar ini berhubungan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat media kita ini padat gitu kan, Dek. Nah, jadi misalnya kita memasukkan konsentrasi agar kita ini misalnya kita masukkan sedikit. Nah, itu kan akan berpengaruh gitu kan terhadap hasil akhir dari si agar kita kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan agar kita ini banyak, ya pasti dia itu akan lebih cepat menggumpal gitu atau membentuk dari agar kita. Tapi itu nggak disarankan ya. Walaupun lebih cepat dia membentuk padatan gitu kan. Tapi ya itu juga nggak disarankan karena yang kembali tadi juga dibilang kan harus ada yang namanya penimbangan. Jadi benar-benar dipastikan berapa konsentrasi yang kita gunakan. Jadi nggak asal-asalan gitu dalam membuat media ini karena itu berpengaruh nanti terhadap media kita nantinya gitu. Dan juga di sini kan kalau dibilang konsentrasi gitu itu akan membuat proses pelarutan gitu kan. Pasti ada juga yang namanya proses pelarutan. Nah, untuk proses pelarutan ini kan itu ditandai dengan yang adanya itu apa sih ciri-ciri dia udah terlarut gitu kan. Itu nanti biasanya itu di pinggir-pinggiran dari gelas yang kalian gunakan atau cawan gelas atau yang kalian gunakan sebagai wadah untuk mengaduk itu udah nggak ada lagi partikel-partikel yang menempel di dinding-dindingnya gitu. Jadi dia benar-benar udah larut lah dari
komposisi-komposisi yang kalian gunakan tadi gitu. Nah, itu pun harus kalian pertimbangkan dan kalian lihat ya dalam preparasi media ini gitu. Terus juga yang keempat itu ada ketebalan agar dan luas cawan yang digunakan. Nah, ketebalan agar ini tadi juga sebenarnya berhubungan dengan yang ketiga gitu, konsentrasi. Tadi Kakak udah singgung kan, kalau konsentrasi itu pasti berhubungan sama yang namanya ketebalan agar. Nah, jadi kalau dibilang di sini kan, kalau dibilang media agar yang sangat tipis itu sebenarnya itu berpengaruh ke ketahanan gitu, ke ketahanan dari si media kita. Kan tadi kan bergerak dari tujuan si media ini kan sebagai tempat pertumbuhan mikroorganisme kan. Nah, jadi kalau media kita ini ketebalannya itu pun tipis gitu, ya pasti kan akan susah gitu dari mikroba ini untuk bertumbuh gitu. Karena kan ini kan akan kita gunakan dalam jangka waktu yang ada jangka waktunya kan untuk pertumbuhannya ini. Nah, jadi kalau dia tipis itu kan akan berpengaruh kan, Dik, gitu. Terus juga ada juga luas cawan yang digunakan. Nah, luas cawan yang digunakan ini juga berpengaruh karena sebenarnya kalau kita buat itu berlebihan gitu kan dari si agar kita itu juga nggak bagus gitu karena itu ya untuk apa gitu berlebihan juga nanti volume yang digunakan gitu jadi tetap disarankan itu ya tetap seimbang lah kalian gunakan untuk si agarnya gitu dan yang terakhir itu adalah penuangan dan penyimpanan media. Nah kalau untuk penuangan ini kan sebenarnya itu berkaitan juga tentang kesterilan gitu jadi saat kalian menuangkan nanti si agar kalian gitu kan ya menjadi sebuah membentuknya menjadi sebuah media itu juga perlu kalian pertimbangkan dari penuangannya gitu. Terus juga penyimpanan media di sini kalau dibilang penyimpanan media ini juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyimpanan media ini gitu seperti keadaan suhu dari ruangan gitu. Jadi usahakan ya memang dalam keadaan suhu yang normal gitu. Jadi media kalian ini pun bisa tetap apa ya bertumbuh dengan ataupun bisa tetap bagus lah gitu pertumbuhannya gitu. Dan kalau dibilang juga kalau penyimpanan media ini jangan nanti kalian buat dia kayak bertumpuk gitu deh menyimpannya. Jadi ya dipisah-pisah gitu supaya benar-benar memastikan medianya itu tetap bisa berjalan dengan apa ya bagus lah gitu dalam menumbuhkan bakterinya nanti gitu. Mungkin boleh dilanjut Kak Agnes. Oke, tadi mungkin udah disinggung Kak Dinda kan sedikit mengenai media kita gitu. Jadi tadi juga ada sedikit menjelaskan dari Kak Dinda tentang jenis-jenis media. Nah, jadi untuk praktikum kita di modul kedua ini kita akan fokus dengan dua hal ini. Ada natrium agar atau Na dan potato dextrose agar ataupun PDA. Nah, apa sih perbedaan dari kedua hal ini gitu kan ya? Nah, jadi yang pertama itu kan kalau di dalam natrium agar itu adalah sebuah medium yang berbentuk padat dan dibuat dari campuran ekstrak daging, pepton dengan menggunakan pemadat. Nah, jadi ini sebagai apa ya kalau dibilang natrium agar gitu, itu sebagai suatu media yang digunakan untuk menumbuhkan dari si bakteri kita. Tapi di sini perbedaan dasarnya kalau si media Na ini nanti akan kita gunakan untuk pertumbuhan dari si bakteri gitu. Sedangkan untuk si potato dextrose agar itu di sini dilihat kan di slide ini juga dibilang media umum untuk pertumbuhan jamur karena memiliki pH yang rendah sekitar 4,5 sampai 5,6. Nah, jadi kalau si PDA ini dia fokusnya ke jamur gitu kan. Jadi nanti di sinilah nanti media yang digunakan untuk kita boleh melihat pertumbuhan dari dan pengembangbiakan dari jamur kita gitu. Nah, itulah perbedaan mendasar sedikit mengenai media Na dan media PDA. Boleh di next Kak Agnes? Oke, di sini juga kita bisa lihat kan, Dek, ada juga kelebihan dan kekurangan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Na dan PDA. Nah, jadi adapun media dan Na dan PDA ini juga memiliki kekurangan ya. Dan kalau Kakak jelaskan sedikit kenapa kita harus menggunakan media Na dan media PDA di praktikum kita kali ini kan ya. Karena yang pertama itu kalau kita pikir-pikir kan sebenarnya banyak dari media yang bisa kita gunakan di praktikum kita modul kedua ini kan. Tapi kenapa kita pilih media Na dan PDA? Itu karena media Na dan media PDA ini itu media yang umum gitu. Media umum yang sederhana gitu yang bisa cepat ditumbuhin oleh bakteri dan ini juga banyak dilakukan gitu di laboratorium karena memang medianya umum gitu. Jadi kemungkinan untuk tumbuhnya pun cepat gitu. Jadi kegagalannya pun kalau dalam praktikum ini sedikit gitu. Jadi itulah dasar dari penggunaan media Na dan media PDA ini. Selain itu juga kalau media PDA dan media Na ini kan itu lebih efisien dan efektif gitu sehingga tidak ada endapan-endapan yang terjadi di dalamnya gitu. Karena juga media ini kan juga media yang padat gitu. Jadi komposisinya itu 15% dan inilah nanti yang digunakan untuk memperoleh biakan murni melalui proses isolasi gitu. Nah, itulah sedikit mengenai alasan kenapa kita menggunakan media Na dan PDA. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk media Na, itu kan tadi Kakak udah jelaskan sedikit, itu media yang umum dan sederhana. Selain itu juga dia mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme dan tidak memerlukan suplemen khusus. Dan yang terakhir itu dia cocok untuk ditumbuhi bakteri. Kayak tadi Kakak bilang kan, perbedaannya itu ya kalau yang media Na itu fokus ke bakteri gitu nanti kita
pertumbuhannya, sedangkan media PDA itu ke jamur. Nah, untuk kelebihan dari si PDA ini sendiri juga, itu juga media umum dan sederhana. Terus dia memiliki sumber karbohidrat. Seperti yang kakak bilang tadi kan, kalau yang PDA itu dia berasal dari kayak namanya potato dextrose agar, berarti dia itu dari kentang gitu. Nah, jadi seperti kita tahu kan, kentang ini kan mengandung karbohidrat kan ya. Nah, jadi karbohidrat inilah nanti yang digunakan sebagai sumber energi untuk bakteri itu bisa mendapatkan makanan gitu. Kayak tadi Kak Dinda sampaikan di awal kan, sebagai nutrisi mereka untuk boleh bertumbuh. Nah, itulah keunggulan dari si PDA ini. Dan itu juga bahannya kan berasal dari bahan alami, jadi mudah didapat juga gitu kan ya. Dan juga itu juga digunakan untuk jamur dan kapang gitu. Sedangkan untuk kekurangannya di sini itu untuk si media NA itu nutrisi yang dikandung itu tidak terlalu spesifik. Maksudnya di sini mungkin media NA ini memang bisa ditumbuhi oleh beberapa mikroorganisme gitu, tapi nggak spesifik. Ada beberapa mikroorganisme yang membutuhkan nutrisi, tapi yang belum ada di media NA gitu. Jadi itulah sedikit kekurangan yang ada di media NA. Tapi untuk si PDA ini, itu kalau digunakan di laboratorium itu harganya cukup mahal. Itu bisa mencapai 600.000 sampai 1.200.000 gitulah untuk penggunaan dari si PDA ini. Jadi dia itu kalau digunakan di laboratorium untuk penelitian gitu ya lumayan mahal juga gitu digunakan dan bersifat mikroskopis gitu. Mungkin bisa lanjutkan oleh Kak Agnes untuk slide berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sonia. Selanjutnya kita masuk ke prosedur teknisnya, Dek. Pelaksanaan praktikum di laboratorium secara offline maupun nanti praktikum secara online yang kita lakukan di rumah. Nah, kita mulai dari praktikum yang di laboratorium dulu ya. Nah, untuk praktikum di laboratorium, alat yang kita gunakan itu adalah alat yang sudah kita sterilisasi tentunya, yang ke-12 ukur, ketiga Erlenmeyer, ketiga magnetic stirrer, ke-5 spatula, ke-6 bunsen, ke-7 timbangan, ke-8 hot plate, 9 batang pengaduk, dan ke-10 juga tentunya kita menggunakan bahan-bahan pelengkap, alat pelengkap seperti aluminium foil, tisu, kapas, serbet, APD gitu ya. APD itu ya masker dan juga sarung tangan dan juga jas lab. Nah, untuk bahannya sendiri yang kita butuhkan kalau misalnya kita bekerja di laboratorium, itu adalah Nutrion agar, potato dextro agar, dan juga Aquades. Nah, perbedaannya, kalau misalnya kita lakukan praktikum online, itu kan kita harus buat sendiri kan ya Nutrion agar sama PDA-nya ya. Nah, kalau misalnya kita kerja di lab itu, NA dan PDA-nya itu udah kian ada gitu, jadi kita tinggal pakai, nggak perlu buat lagi. Nah, untuk prosedurnya sendiri, untuk preparasi medianya, itu siapkan media yang akan kita gunakan, PDA dan NA-nya. Dan yang kedua, perkirakan banyaknya cawan atau tabung yang akan kita gunakan dalam praktikumnya. Dan hitung juga jumlah medianya. Nah, kita harus menyesuaikan dengan perbandingannya dengan keperluan Aquades yang akan kita gunakan nantinya. Dan yang ketiga, kita memotong atau menyobek sedikit aluminium foil sebagai wadah untuk menimbang. Dan yang keempat, gunakan spatula kering untuk mengambil tepung media lalu ditimbang. Kemudian tepung media kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, jadi si aluminium foil tadi itu gunanya untuk menimbang si tepungnya itu ya, tepung NA sama tepung PDA-nya itu. Nah, yang kelima, kita tambahkan Aquades sesuai dengan perbandingan yang telah dihitung. Nah, goyangkan perlahan-lahan untuk mencampur tepungnya dengan si Aquades tadi. Nah, untuk selanjutnya kita homogenkan media atau kita campurkan media di dalam Erlenmeyer dengan meletakkannya di atas hot plate dan kita aduk menggunakan batang pengaduk sampai dia mendidih. Dan yang ketujuh, pilihan lain yang dapat kita gunakan adalah menggunakan magnetic stirrer ya untuk menyatukan atau menghomogenkan mereka. Dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer dan kita letakkan juga di atas hot plate. Dan yang kedelapan, setelah mendidih, kita menutup Erlenmeyer dengan kapas yang telah dibungkus dengan aluminium foil. Kemudian kita sterilkan menggunakan autoclave. Nah, untuk prosedur penggunaan autoclave-nya itu bisa kalian lihat juga nanti di modul sterilisasi yang pertama ya. Dan untuk prosedur inkubatornya sendiri, itu kan inkubatornya itu untuk kita menyesuaikan dengan suhu kan ya. Dengan yang suhu yang kita perlukan pada saat kita ingin mengembangbiakkan si mikrobanya. Nah, untuk prosedur inkubatornya sendiri, pertama, hidupkan inkubator dengan menyambungkan kabel ke sumber arus listrik. Dan yang kedua, kita siapkan seluruh media yang akan diinkubasi. Ketiga, masukkan semua media agar ke dalam inkubator dengan aturan diagonal ke atas. Dan yang keempat, atur suhu inkubator dan waktu inkubasinya opsional sesuai dengan penugasannya dan sesuai dengan mikroorganisme apa yang mau kita biakkan. Dan yang terakhir, tutup inkubator dan tunggu sampai proses inkubasi selesai. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur praktikum versi online-nya. Mungkin ini perlu kalian perhatikan lebih ya, karena inilah yang akan kalian lakukan nanti pada saat praktikum di rumah masing-masing.
Nah, untuk yang pertama, alat yang kita gunakan pada saat pembuatan NA dan PDA itu sama. Yang pertama aluminium foil, timbangan, panci, dandang, dan juga alat yang sudah kita sterilisasi di modul pertama. Nah, untuk alat-alat yang sudah disterilisasi di modul pertama tadi, bisa dilihat lagi ya, apa aja alat yang sudah kita sterilisasi dan kita butuhkan gitu di modul pertamanya. Nah, untuk bahannya ini terbagi dua ya, NA dan PDA. Nah, untuk NA-nya yang kita butuhkan itu adalah aqua sebanyak 400 ml, dan yang kedua tepung agar-agar 4 gram atau setengah bungkusnya. Nah, untuk bahan untuk potato dextro agar atau PDA, yang kita butuhkan adalah aqua 250 ml, tepung agar-agar 4 gram atau setengah bungkus, kentang 125 gram, dan juga gula 5 gram. Nah, kita masuk ke prosedur praktikum dari pembuatan NA-nya, nutrien agarnya. Nah, yang pertama, hal yang perlu kita lakukan itu adalah kita masukkan tepung agar-agar ya ke dalam panci. Dan pastinya tepung agar-agar yang kita masukkan ke dalam panci ini sudah kita sesuaikan ukurannya dengan yang kita butuhkan. Tadi kan bilang 4 gram kan untuk jumlah agar-agar atau setengah dari bungkusnya. Nah, itulah kita masukkan ke dalam panci, tambahkan air aquadesnya tadi sejumlah 400 ml ya kalau nggak salah. Nah, terus kita aduk dan kita aduk dan kita panaskan hingga dia mendidih. Nah, untuk yang kedua, setelah air agar-agarnya mendidih, kita masukkan airnya itu ke dalam gelas keramik dan kita tutup bagian atasnya menggunakan aluminium foil tadi. Nah, kalau gelasnya udah ditutup di dalam menggunakan aluminium foil, kita masukkan gelas itu ke dalam dandang dan kita kukus selama 10 menit. Nah, kalau misalnya udah selesai dikukus selama 10 menit, itu kita diamkan sebentar ya sampai suhunya agak berkurang lah, biar mengurangi kecelakaan kerja pada saat kalian ngambil si gelasnya tadi. Nah, pada saat kalian mau ngambil gelasnya tadi itu kan harus gunakan APD jadi entah itu serbet atau apa atau capit-capit itu supaya panasnya itu nggak langsung ke tangan kalian gitu. Kita harus menghindari kecelakaan kerja. Dan setelah 10 menit, lalu kita angkat si NA-nya tadi, dan kita tuang ke dalam 3 wadah yang berbeda, yang sudah diberi label NA1, NA2, NA3 pada tutupnya. Nah, setelah kita beri label itu, kita tutup si wadahnya, dan kita tunggu si NA sampai dia mengeras gitu ya, untuk siap digunakan pada modul 3 nanti. Nah, sekarang masuk ke prosedur praktikum dari potato dextro agar atau PDA. Nah, yang pertama, tentunya karena ini potato dextro agar, pasti kita membutuhkan kentang kan ya. Oke, nah jadi pertama kita kupas kentangnya dulu dan kita potong kecil-kecil berbentuk dadu. Nah tujuannya dipotong kecil-kecil berbentuk dadu supaya sarinya itu lebih keluar ketika kita mau merebus itu kan ya. Nah setelah dipotong dadu-dadu kita rebus kentangnya sampai mendidih, kemudian kita saring airnya dan itulah yang akan kita pakai. Nah untuk air rebusan kentangnya ini sesuaikan dengan jumlah aquades yang kita perlukan tadi ya, yang di bahan yang kita perlukan tadi itulah sesuaikan jumlahnya dengan air rebusan kentangnya. Nah setelah air rebusan kentangnya kita dapat, kita masukkan air rebusan kentangnya ke dalam gelas dan kita tambahkan tepung agar-agarnya tadi sebanyak 4 gram dan juga gulanya 5 gram lalu kita aduk menggunakan sendok. Nah setelah kita aduk rata, tambahkan lagi air mendidih. Nah air mendidih yang dimasukkan ini air aquades juga ya yang udah dipanaskan. Jadi jangan pakai air keran dan sebagainya karena itu kan ada kontaminasi mikroorganismenya juga. Nah setelah kita isi pakai air mendidih sampai gelasnya penuh, kita tutup lagi menggunakan aluminium foil. Nah, setelah kita tutup menggunakan aluminium foil, kita kukus lagi, kita masukkan lagi PDA-nya itu, gelasnya itu ke dalam dandang, dan kita kukus selama 10 menit gitu. Nah, kalau udah 10 menit, matikan kompornya dan tunggu sebentar ya, biar panasnya berkurang, baru boleh kalian buka, kalian ambil dengan alat bantu serbet atau sarung tangan atau capit kue itu, nah baru kalian angkat dan tuang ke dalam 3 buah wadah PDA-nya yang sudah diberi label PDA1, PDA2, dan PDA3. Nah, setelah itu kita tutup wadahnya dan kita tunggu NA dan PDA-nya ini mengeras untuk bisa kita gunakan pada modul ketiga nantinya untuk penanaman mikroba. Oke, untuk prosedur praktikumnya udah selesai, prosedur praktikum offline dan online, dan sekarang kita mau masuk ke videonya ya, nanti kami mau share video, nanti kalian simak juga baik-baik videonya.
Oke, ini video untuk pembuatan PDA ya. Selanjutnya kita mau nonton video untuk pembuatan NA-nya. Hi guys, for today's video, we will be making homemade petri dishes. But before we going to start, we must use our personal protective equipment first. In doing our petri dishes, we will be needing beef bouillon, jelly powder, container, measuring cup, hot water, spoon, and mixing bowls. We will now start making the homemade petri dishes. And there you have it. Oke, baik. Sekian untuk videonya dan sekian juga untuk penjelasan dari praktikum mikrobiologi yang kedua modulnya. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan terkait modul 2 preparasi medianya, silakan ya Dek, kalau misalnya ada yang mau ditanya. Silakan raise hand ataupun dari kolom chat gitu. Silakan Dek.
Oke, dari slide-nya, kira-kira ada yang mau ditanya nggak, Dek, terkait praktikumnya atau penjelasannya? Oke, ini dari Nisa ya, silakan Nisa. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih kepada kakak asisten yang udah ngasih tahu soal modul kedua ya Kak. Nah, di sini ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama Kak, dari video yang dijelaskan kan Kak, itu ada daging ya Kak. Nah, sedangkan di modul kita hanya agar-agar dan juga aquades Kak. Nah, itu apa nanti ada perbedaan kah Kak? Dan kenapa kita nggak makai daging itu juga Kak? Nah, yang kedua Kak, kenapa di video NA, nutrien agarnya video tadi, dia dimasukkan ke kulkas Kak? Sedangkan di modul kita kan kita pakai autoclave atau dandang kan Kak? Nah, apakah ada perbedaan Kak bila nutrien agarnya kita masukin ke kulkas dan sama nutrien yang kita masukin ke autoclave Kak? Terima kasih Kak. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Dari Free Lazinski, ada yang mau tanya, Dek? Silakan. Terima kasih Kak, izin bertanya Kak. Tadi kan Kak di prosedur tadi dikasih tahu bahwa nanti di video tadi Kak, dia setelah ditaruh ke wadah langsung ditutup Kak. Nanti ketika kita praktikum secara langsung, ketika kami melakukan Kak, apakah dia ditunggu sampai dingin dulu baru ditutup, atau ketika masih panas-panas ditutup Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan dari Nisa tadi, langsung dijawab ya sama Kak Dinda. Silakan Kak Dinda. Oke, thank you. Jadi pertanyaan pertama itu kan kenapa tadi di video dimasukkan daging, sedangkan kita pas praktikum untuk yang versi rumah ini enggak kan. Nah, jadi sebelumnya kan tadi udah ada tuh dijelaskan sama Kak Sonia, kalau misalnya komposisi dari agar-agar itu ada yang protein dari daging, kemudian ada pepton, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting dari media ini adalah kandungan proteinnya gitu, karena memang si mikrobanya ini yang paling dimakannya itu ya proteinnya itu gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai daging juga gitu di praktikum kita itu sebenarnya juga lebih bagus gitu kan. Artinya kita makin menambah nutrisi untuk si bakterinya gitu atau untuk si jamurnya. Nah, tapi karena ini juga versi online gitu, jadi versi rumahan, jadi kita buat aja gitu yang versi sederhananya gitu. Karena pun toh untuk agar-agar gitu, agar-agar yang kita pakai itu kan kalau misalnya kalian mendengarkan tadi sama penjelasan dari Kak Agnes kan kita pakai agar-agar sasetan ya. Nah, agar-agar itu sebenarnya udah mencukupi gitu nutrisinya untuk sampel-sampel yang udah kita bagi sama kalian. Nah, itulah jadi sebenarnya perbedaannya itu cuman di komposisi nutrisi yang bakalan dikandung sama si medianya. Itu kalau misalnya untuk permasalahan daging tadi. Baru kemudian yang tadi satu lagi apa ya? Coba ulang. Izin Kak, yang di video kan Kak, dia NA-nya dimasukin ke kulkas Kak. Kalau yang kita kan Kak dikukus di autoclave. Oke. Jadi kan intinya kan sebenarnya kan awalnya NA itu bentuknya serbuk gitu kan. Nah, jadi kan nanti bakalan dicairin pakai aquades atau pakai air aqua tadi. Nah, jadi tujuan pengukusan itu apa sebenarnya? Tujuannya itu ya sama, kayak sterilisasi juga. Jadi udah alatnya awalnya disterilisasi gitu. Nanti setelah kita masukkan si NA-nya juga kita balik sterilisasi lagi agar nantinya bakteri yang pokoknya nggak ada lagi bakteri yang mengganggu lah gitu untuk proses pertumbuhan bakteri yang akan kita tumbuhkan gitu. Nah, tapi kalau untuk yang tadi itu kenapa dimasukkan kulkas? Jadi ada ada 2 cara gitu untuk membunuh bakteri. Kayak maksudnya bilang untuk mensterilkan media dari si
pertumbuhan bakteri ini. Ada dengan cara dipanaskan dengan suhu sampai mendidih, ada juga dengan cara didinginkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang dari video tadi, ya itulah cara pendinginannya. Nah, kalau misal kita pakai kan dengan cara pemanasan, dan dengan cara dikukus dengan dandang gitu, atau dimasukkan ke dalam autoclave. Nah, jadi sebenarnya sama aja, cuman pada umumnya, berdasarkan juga dari yang kulihat gitu, dari jurnal, dari modul-modul praktikum Universitas Sains gitu, jarang banget gitu ada pakai dari ini, pakai kulkas gitu, masukkan dalam kulkas. Jadi pada umumnya emang sebaiknya lebih dianjurkan untuk sterilisasi menggunakan pemanasan gitu. Itu sih untuk penjelasannya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Dinda, terima kasih juga Nisa. Selanjutnya aku mau jawab untuk pertanyaannya Frila Zinskia atau Shifitriul ya namanya, kakak kurang tahu, maaf. Nah, tadi kan adik bertanya kan, kalau misalnya setelah dimasukkan di dalam dandang dan dimasukkan ke dalam wadah itu langsung kita tutup atau enggak gitu kan ya, masih panas-panas gitu. Nah, tadi kan kakak udah sempat mention kan ya, kalau misalnya setelah selesai proses pengukusan selama 10 menit, itu jangan langsung dibuka tutupnya dan juga jangan langsung diambil si gelas keramiknya, karena itu kan masih terlalu panas kan ya, kita tunggu sampai suhunya agak turun sedikit. Nah, kalau misalnya suhunya udah agak turun, barulah kita angkat pakai serbet, terus kita masukkan ke dalam wadahnya, dan itu langsung kita tutup ya, langsung ditutup. Kenapa? Karena itu untuk menghindari kontaminasi dari udara yang ada di sekitarnya gitu. Nah, makanya langsung kita tutup gitu. Kalau misalnya kita buka terus, ya apalah gunanya kita lakukan sterilisasi tadi di dalam dandang gitu kan ya, sama aja dia terkontaminasi sama udara yang ada di luar gitu. Jadi langsung ditutup ya, dia habis dimasukkan ke dalam wadahnya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Kak, terima kasih Kak. Izin Kak, mau bertanya satu lagi Kak. Iya, silakan Dek. Izin bertanya Kak. Kan di langkah-langkah ini kan setelah diaduk, mendidih, lalu dimasukkan ke gelas keramik, itu dimasukkannya secukupnya atau ada harus berapa mili gitu Kak dimasukkan ke dalam gelasnya Kak? Terima kasih Kak. Oke, nah ini nanti untuk gelas keramik yang kalian gunakan itu ukurannya jangan yang terlalu kecil ya Dek. Ukuran gelas keramiknya yang agak ukuran sedang aja, yang kira-kira muat lah untuk nanti isinya kalian bagi ke dalam 3 wadah gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah selesai masukkan tepung agar-agarnya, kalian masukkan aja ke dalam gelas keramiknya sesuai dengan ukuran si gelas keramik yang kalian gunakan. Jangan terlalu kecil juga, nanti nggak cukup untuk dibagi ke 3 wadah. Jadi bebas ya deh ukurannya. Dan nanti kalau misalnya air agar-agarnya udah selesai disterilisasi, itu kalian bagikan ke 3 wadahnya sama rata. Jadi jangan ada yang terlalu banyak, ada yang terlalu sedikit, jadi harus sama rata gitu ya. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Dari adik-adik yang lain ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Izin Kak, sepertinya sudah pesan. Oke, karena udah tidak ada lagi yang mau ditanya, aku kembalikan ke Kak Ade. Silakan Kak Ade. Oke, aku izin ya gantikan Adi. Jadi kita udah bisa tahu lah ya kan, gimana sebenarnya cara-cara yang bakalan kita kerjakan gitu dalam preparasi media. Cobalah mungkin satulah perwakilan. Coba simpulkan apa yang kalian dapat gitu untuk hari ini.
Siapa ada yang bersedia? Coba. Tadi Sasti Nurhaflah. Tadi raise hand. Maaf Kak, salah pencet Kak. Ya udahlah, sekalian aja. Coba dulu simpulkan. Ya, simpulkannya. Sama kali pun coba ganti orang dulu. Gilang bisa simpulkan, Dek. Izin Kak. Ya, bisa simpulkan apa yang kamu dapat hari ini. Akan saya coba Kak. Oke Kak. Jadi hari ini adalah responsi kedua dari praktikum mikrobiologi lingkungan membahas tentang modul 2 yaitu preparasi media. Tujuan praktikumnya mengetahui fungsi media, pembagian media, kriteria penggunaan, dan mekanisme secara teknis. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat media dari bakteri ialah Na, natrium agar, dan untuk media media fungi adalah PDA, yaitu potato dextrose agar Kak. Ya itu saja dari saya. Mungkin bagi ada teman yang melanjutkan, boleh. Coba siapa lagi ya? Yunita. Siapa tuh? Odika. Mau coba? Di sini Kak. Oke. Baik, dari kesimpulan ini saya dapatkan kita menggunakan secara online ya Kak. Jadi itu yang digunakan itu ada alat-alatnya, ada kayak aluminium foil, ada timbangan, panci, dan dang. Dan di situ bahan-bahannya itu ada di NA sendiri ada aqua dan tepung agar-agarnya. Sedangkan di PDA itu ada tambahan dari kentang dan gula. Nah, untuk kelebihan dari NA itu sendiri, media umumnya yang sederhana, mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme dan tidak memerlukan suplemen khusus. Kekurangannya itu nutrisi yang dikandung itu tidak terlalu spesifik, atau bisa disebut masih memiliki nutrisi pada umumnya yang dibutuhkan oleh mikroba. Sedangkan PDA sendiri kelebihannya itu medianya itu cukup sederhana dan memiliki sumber karbohidrat yang cukup tinggi. Tapi kekurangannya di PDA ini adalah mahal dan bersifat yang higroskopis. Gitu Kak. Oke, thank you. Jadi ya udah seperti yang dibilang tadi sama Gilang, sama Dika, itu ya guys untuk kesimpulan kita pada hari ini. Jadi sebelumnya terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah join untuk mendengarkan penjelasan tentang
modul 2 pada hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk isi absennya dulu ya. Aku tunggu 2 menit dari sekarang. Coba isi absennya dulu.